Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran, silakan dipimpin berdoa. Siap. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk berpuasa? Siapa yang tahu? Ya, menjalankan kewajiban, kemudian supaya kita bertakwa, kemudian supaya kita sabar, dan lagi supaya kita bersyukur. Ini tolong jawab dengan jujur ya. Kenapa saat puasa masih ada yang diam-diam makan atau minum? Ayo, kenapa? Lapar dan haus, Bu. Lapar dan haus. Apa lagi? Tidak kuat dan takut dimarahi. Tidak kuat dan takut dimarahi. Tapi ada ya? Ada yang begitu? Enggak apa-apa, jujur. Ada ya? Artinya puasa itu kita harus bersama. Untuk pelajaran hari ini kita akan mengadakan diskusi kelompok ya. Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok.
putra dan kelompok putri. Masing-masing kelompok akan ibu berikan pertanyaan yang sama, dan ini ada himnya, ya. Yang salah mendapat hukuman. Silakan dibagi kelompoknya masing-masing. Ibu kasih waktu 7 menit didiskusikan. Ya, sudah waktunya habis. Silakan kembali. Siap-siap ya. Tadi ada 4 pertanyaan. Ya, siap-siap. Pertanyaan pertama. Sebutkan arti puasa baik secara bahasa maupun secara istilah. Siapa yang bisa? Ya, kelompok putri. Silakan. Yang puasa secara bahasa itu yang berarti menahan diri, mencegah atau meninggalkan sesuatu. Puasa secara istilah adalah menahan diri dari makan dan minum dan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit sampai terbenamnya matahari. Ya, silakan duduk. Ya, tepuk tangan. Kira-kira jawaban tadi betul atau salah? Betul. Ya, betul. Kemudian siap-siap lagi ya, ini pertanyaan yang kedua. Sebutkan syarat sah puasa dan syarat wajib puasa. Siapa yang bisa? Ya, kelompok putra, silakan maju. Syarat sah puasa Islam, wajib suci dari hadas bebas
Macam-macam puasa ada macam-macam puasa ada contohnya. Macam-macam puasa ada 4. 1 puasa wajib, 2 puasa sunat, dan 3 puasa makruh. 4 puasa haram yaitu hari raya Idul Fitri, puasa Idul Adha, puasa Tasyrik. Ya, terima kasih. Dan tepuk tangan. Ya, jawabannya yang betul. Macam-macam puasa ada 4. Puasa wajib, puasa sunat, puasa makruh, dan puasa haram. Ya, berarti untuk skornya ya, untuk yang putri memperoleh nilai 175. Untuk kelompok putra bernilai 225. Kira-kira siapa pemenangnya? Kelompok? Ya, kelompok putra. Tepuk tangan. Ya, kelompok putri jangan sedih hati ya. Iya. Sesuai dengan tuntutan jawab tadi, yang kalah mendapat dukungan. Banyak apa ini? Apa? Oh, membaca salam. Ya, silakan. Alhamdulillah ya, sudah selesai. Bagaimana semangat? Semangat ya? Semangat. Kelompok yang putih, Bapak kalah ya, jangan bersedih hati. Tetap sabar terus belajar. Tuh, kelompok putra Ibu ucapkan selamat ya. Ibu selamat pesan karena tetap rendah hati dan selalu bersyukur. Tolong kalian perhatikan ya, mau menjelaskan. Ya, untuk macam-macam personil sudah tahu ya tadi salahnya di mana ya? Ya, untuk putri sudah tahu salahnya di mana ya? Itu ada puasa, ada apa? Puasa wajib, puasa sunat, puasa makruh, dan puasa haram. Puasa wajib yaitu puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar, dan puasa kafar.
Puasa sunnah yaitu puasa Senin dan hari Kamis, puasa Yaumul Bid, puasa Asyura, puasa Daud, puasa Arafah, dan puasa Tarwiyah. Puasa makruh yaitu yang pertama puasa di hari Jumat saja tanpa puasa di hari sebelumnya atau sesudahnya. Ini kalau puasa hari Jumat diusahakan ya. Hari Kamis puasa juga, Kamis sama Jumat, atau hari Jumat sama hari Sabtu. Kemudian kedua, puasa setahun penuh yaitu puasa terus menerus sepanjang tahun. Puasa terus tidak pernah berhenti. Yang keempat yaitu puasa haram. Puasa haram itu dilakukan pada saat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan puasa Asyura. Ingat-ingat ya. Kemudian Ibu akan menjelaskan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum yang disengaja. Ini batal. Kalau kalian ya makan atau minum gak disengaja, boleh. Tetap Pak, lanjut. Misalnya nih, kita lupa kalau ini kita puasa, tapi kita bangun tidur makan atau minum. Kalau kita ingat langsung kita stop dan lanjutkan untuk berpuasa. Kemudian muntah dengan sengaja. Ini juga batal. Mengeluarkan darah dengan sengaja. Kemudian haid dan nifas, ini untuk ya wanita. Kemudian gila atau tidak sadar, atau bisa pingsan ya, bisa kelaparan, itu juga bisa membatalkan puasa. Kemudian murtad, keluar dari agama Islam, dan seterusnya. Silahkan ditonton video ini ya. Jadi simak baik-baik. Assalamualaikum, Buat Bedil. Oh iya, Assalamualaikum semuanya. Nah, kali ini gue yang Buat Bedil bakal bahas tentang hikmah puasa. Yoi, ibadah puasa itu banyak banget hikmahnya. Makanya bulan Ramadan ini jadi semacam bulan latihan buat memperbaiki iman kita. Jadi, berikut ini hikmah dari bulan Ramadan. 1. Hemat. Di bulan puasa kita bisa lebih hemat sob, tapi bisa menolak ajakan hemat dari teman-teman dengan alasan senang berpuasa.
Ya, gimana? Seru nggak tadi nontonnya? Ya, seru ya. Yang tadi adalah hikmah puasa waktu video dia. Yang pertama tadi hemat kan kalau puasa nggak jajan kan? Sambilnya utuh ya. Ya, untuk kalian hemat. Tapi kalau untuk ibu-ibu itu tidak hemat ya. Kemudian tadi bahas emosi, nanti ke sabaran, menahan supaya tidak terlibat. Kemudian apa tadi? Menyehatkan badan. Ya. Kemudian ini ada hikmah dan manfaat puasa. Secara fisik, yang pertama membuat pencernaan istirahat dan lebih sehat. Kemudian membantu mengurangi lemak dan menjaga berat badan. Yang ketiga, menjaga gula darah dan kolesterol. Yang keempat, membersihkan racun dan membuat badan lebih bugar. Manfaat puasa secara rohaniah atau spiritual. Yang pertama, menguatkan iman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengendalikan hawa nafsu dan emosi. Yang ketiga, membersihkan hati dan menenangkan jiwa. Yang keempat, menumbuhkan empati dan kepedulian. Yang kelima, melatih kejujuran, keikhlasan dan akhlak mulia. Selanjutnya, hikmah puasa secara sosial. Puasa membuat kita lebih peka terhadap orang yang kesusahan. Ya, puasa adalah kita sudah berbagi dan membantu sesama. Selanjutnya, puasa mempererat kebersamaan keluarga, teman dan keluarga. Yang terakhir, puasa melatih sikap jujur dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, kalau puasa itu suka bukber ya? Ya, ada yang bukber sini. Kan? Ya, suka bukber ya. Makanya dibilang mempererat persaudaraan, tali silaturahmi, baik teman, keluarga maupun tetangga. Jadi banyak sekali ya manfaat puasa ini ya, baik dari secara fisik, rohaniah maupun sosial. Ada yang dipertanyakan? Yang mau tanya? Sampai di sini paham? Jadi setelah materi yang disampaikan tadi, baik sekali ya tujuan atau hikmah puasa ini. Semoga kita patuh terus beristiqomah dalam menjalankan puasa, sehingga kita menjadikan manusia yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan berpuasa kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik dan memiliki kesehatan jasmani yang lebih baik. Semoga kalian bisa menjalankan puasa baik yang wajib maupun puasa sunnah. Puasa cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan baik ucapan maupun perbuatan. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah.